Kalau keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kekal, abadi, dan setiap hari semakin tinggi sampai tidak ada batasnya keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama merasakan keagungan itu selalu ada di hati kita. Ya, jadi keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya semakin hari semakin tinggi, tapi di hati kita ini masalahnya. Di hati kita ini kadang-kadang ada, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Ya, kalau kita sering mengingat membaca sirahnya, maka keagungan itu, pengaguman itu akan selalu ada. Ya. Maka ditulislah banyak oleh para ulama ungkapan rasa cinta yang mendalam Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya, dituliskan, kemudian kita baca tiap malam Jumat bersama-sama untuk mengambil bagian dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemuliaan itu yang kita lestarikan lagi dalam hati kita bersama. Dalam maulid yang sering kita dengar disebutkan bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW, kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Masya Allah, ini bait kalau dibaca, direnungkan, Masya Allah. Rasulullah SAW, kamulat mahasinuhu, sempurna seluruh kebaikannya, sempurna seluruh keindahan yang ada pada Rasulullah SAW. Mahasinuhu falau ahdatsana, kalau seandainya, ya, nur sana itu artinya cahaya. Kalau cahaya itu dihadiahkan, gitu ya, kepada rembulan, maka rembulan itu tidak akan pernah lagi terkena gerhana sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada rembulan as-sana, kalau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi, tidak akan lagi mengalami gerhana, karena gerhana itu kan kurangnya cahaya, kurangnya sinar yang ada pada rembulan. Nah, kalau seandainya nur itu diberikan kesempurnaan keindahan Rasulullah SAW, maka tidak akan ada lagi kekurangan apapun yang ada pada rembulan. Dan ini gambaran bagaimana kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bersama-sama setiap malam Jumat, setiap saat, setiap waktu, kita nggak tahu, ya, sambil menunggu apa yang Allah takdirkan kepada kita, tapi kita menginginkan semakin hari semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai, kemudian berusaha untuk tidak mencintai apapun, ya, tidak boleh ada ruang sekecil apapun di hati kita untuk mencintai apapun yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi itu sampai dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kemuliaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan dari kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbayang, tidak ada bayang-bayangnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diciptakan Rabbi khalaq Toha min nur. Rasulullah SAW ciptakan Toha Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dari cahaya. Kalau cahaya maka tidak ada lagi cahaya, tidak ada bayang-bayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cahayanya lebih terang dari semua cahaya. Apa hikmahnya? Dikatakan bahwa ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berjalan dengan orang-orang Yahudi, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas membaca di kitab-kitab orang-orang Yahudi itu bahwa apabila seorang Yahudi ada kesempatan untuk mencelakakan orang Muslim, maka wajib bagi dia untuk mencelakakan. Kalau tidak murtad, itu dalam akidahnya. Ya, akidahnya orang Yahudi itu, kalau dia lihat orang Islam, dia wajib
mencelakakan, wajib membenci atau berusaha minimal untuk melakukan kejahatan kepada orang Islam. Begitu. Jadi orang Yahudi ini sudah di stempel begitu, ya, mempunyai keinginan harus mencelakakan umat Islam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berjalan dengan seorang Yahudi. Apa yang terjadi ketika dia berjalan dengan si Yahudi tadi? Si Yahudi maju ke depan, kemudian dia ke belakang lagi, kemudian dia maju lagi ke samping, ke belakang, begitu. Tapi enggak melakukan apa-apa, tidak membunuh, tidak mencelakai, tidak meracun, tidak apa-apa. Ini Yahudi yang masih dalam agamanya. Begitu sampai di perjalanan, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kamu ini Yahudi dan doktrin kamu harus mencelakakan orang Muslim. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, heran, tapi kamu kok baik-baik saja? Kamu Yahudi tapi kok baik-baik saja? Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi bertanya begitu, kemudian si Yahudi mengatakan, kamu tahu nggak? Aku tadi maju ke depan, kemudian aku belakang lagi, aku lihat ke belakang. Mau apa? Aku cari bayang-bayanganmu. Itu. Kalau ada bayang-bayangannya Abdullah bin Abbas orang Muslim, kemudian diinjak itu bayang-bayangannya. Ya, bayang-bayangan orang Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun nggak bisa membunuh, nggak bisa apa, cukup dengan menginjak-injak apa? Bayang-bayangannya saja. Begitu. Hikmahnya, mengapa Rasulullah SAW tidak berbayang? Allah jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW supaya apa? Orang-orang Yahudi tidak bisa menginjak lagi bayang-bayang Nabi Muhammad SAW, ya, dijaga. Begitu. Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberi kecintaan yang mendalam, ya, dengan kecintaan itu menjadikan kita semakin taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kecintaan itu kita semakin loyal, semakin siap, semakin cinta, semakin bangga, ya, semakin berusaha terus mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, tidak ada tempat yang aman kelak, tidak ada tempat yang aman kecuali apabila kita berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Di hari yang menakutkan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwal, ya, likulli haulin minal ahwal. Dialah Nabi Muhammad SAW, wal habib, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan syafaatnya. Kapan? Di hari yang menakutkan, maksudnya hari kiamat, ya. Begitu banyak hal-hal yang menakutkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban semua menakutkan. Tidak ada harapan lain kecuali syafaat baginda Nabi Muhammad SAW.